Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kembali kita bertemu, kita mengucap syukur atas berkat dan kasih setia Tuhan yang tak henti-hentinya kita rasakan. Untuk mengawali persekutuan hari ini, kita akan berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga kami tidak pantas untuk membalasnya, kecuali memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami mau serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu untuk kami mau bersekutu dengan-Mu. Pimpin kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menanggapi berkat yang dari Tuhan melalui pujian kasih setia-Mu. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam persekutuan tengah pekan, dan saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kembali kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan kembali memberi kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan saat ini tiba waktunya kami mau dengar akan firman Tuhan. Kembali Tuhan, berikan kami kesempatan ini untuk terus semakin percaya Tuhan, semakin yakin akan pimpinan Tuhan, dan kami terus percaya bahwa firman Tuhan ini menguatkan, memimpin, menopang, dan terus mendasarkan kehidupan kami di dalam firman Tuhan ini, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini, saat ini kami mau membuka telinga kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami agar firman Tuhan ini senantiasa menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ketika penempatan dari Sinode GKI, saya mendapatkan info bahwa saya ditempatkan di GKI Sorogenen, Solo saat ini. Seperti saat ini. Nah, ketika saya mendapatkan info itu, saya bertanya sama teman saya, GKI Sorogenen itu di mana? Keadaannya seperti apa? Karena saya belum pernah sama sekali di GKI Sorogenen. Sama sekali. Nah, teman saya memberikan info. Wah, Hendrik, nanti kamu kalau di GKI Sorogenen setiap pagi akan dengar orang senam. Ya. Dan ternyata betul saudara-saudara. Ketika saya sampai di gereja GKI Sorogenen, saya mulai nginep, dan paginya jam 5 mulai itu ada suara. Wah, itu ya. Dan ternyata betul saudara-saudara.
Setiap pagi selalu ada orang senam, kecuali hari Minggu ya. Dan kemudian ketika saya penasaran senamnya seperti apa, akhirnya saya nonton saudara-saudara dari lantai 2 itu kan ada jendela itu. Saya lihat peristiwa senamnya seperti apa. Dan ternyata saudara-saudara setiap kelompok itu beda-beda. Ada kelompok jam 5, jam 6, jam 7. Itu ketika sebelum pandemi ya saudara-saudara ya. Jadi orangnya itu beda-beda. Segmennya beda-beda. Gitu. Ada yang modelnya pakai gerakan-gerakan tai chi, kemudian ada yang pakai tongkat, ada yang gerakan senam pada umumnya. Nah, memang beda-beda, tetapi saudara-saudara dari kelompok yang berbeda itu ada satu kesamaan, yaitu apa? Setiap peserta senam itu akan memperhatikan yang namanya instruktur. Instruktur itu apa? Instruktur itu adalah orang yang paling depan dan dia kerjaannya adalah memimpin gerakan. Jadi biasanya akan ada pemimpin gerakan, dia biasanya di panggung itu, kemudian dia berkata, angkat tangan. Nah, maka dari itu seluruh peserta senam, mau itu kelompok jam 5, jam 6, atau jam 7, atau siapapun juga, itu pasti mengikuti instruktur, angkat tangan. Kemudian kepala digoyangkan, 1, 2, 3. Nah, semua harus ikuti, 1, 2, 3. Kemudian angkat kaki, angkat tangan. Nah, saudara-saudara, itu yang dilakukan instruktur. Instruktur itu akan memimpin gerakan dan seluruh peserta senam harus mengikuti gerakan yang dipimpin oleh instruktur. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan orang Kristen pun demikian. Kita sebagai orang Kristen hidupnya itu bukan sembarangan. Bukan mengikuti kemauan kita sendiri. Bukan mengikuti apa yang kita kehendaki sendiri. Bukan hidup semau gue. Ya. Tetapi kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang selalu mengikuti instruktur kehidupan, yaitu Tuhan itu sendiri. Orang Kristen adalah orang yang harus senantiasa memperhatikan apa yang difirmankan oleh sang instruktur kehidupan. Sama seperti yang dikatakan oleh Mazmur di dalam Mazmur 37 ayat 34. Sekali lagi Mazmur 37 ayat 34. Dikatakan demikian saudara-saudara. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Nah, saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, hari ini kita melihat bagaimana dalam kehidupan ini sekali lagi pemazmur mengatakan nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Sehingga saudara-saudara, di sini kita kembali diingatkan orang Kristen itu bukan hidupnya sembarangan. Tetapi orang Kristen hidupnya itu harus mengikuti dalam tanda kutip sang instruktur kehidupan sama seperti yang tadi di awal saya ceritakan. Dan di sini pemazmur pun juga mengatakan ikutilah jalannya. Sehingga saudara-saudara yang terkasih jelas sekali orang Kristen harus ngapain di dunia ini. Ketika menghadapi situasi tertentu harus apa yang dilakukan. Oh, kekristenan sudah banyak mengajarkan tentang itu. Namun hari ini saudara-saudara kita diingatkan bahwa kehidupan kita kadang-kadang gak mau mengikuti instruktur kehidupan. Kadang-kadang sengaja untuk hidup semau gue, semau saya sendiri. Kadang-kadang kehidupannya melenceng, bahkan tidak mau nurut. Dan hari ini saudara-saudara, kembali lagi kita diingatkan. Ada instruktur kehidupan, yaitu adalah Tuhan sendiri. Dan melalui firman Tuhan inilah kita kembali diingatkan, ayo ikuti. Ketika kita senang, firman Tuhan mengatakan bersyukur, ya bersyukurlah, ingat sama Tuhan. Jadi kalau kita punya berkat, kita diberikan yang namanya kesempatan luar biasa dalam kehidupan, kita diberikan kesempatan untuk bersenang-senang, kita bergembira, ingat Tuhan. Tetapi ketika kebalikannya, ketika kita dihadapkan pada kesedihan, dihadapkan pada sakit penyakit, dihadapkan pada situasi yang sulit, juga ingat firman Tuhan bolak-balik berbicara soal itu. Namun satu hal saudara-saudara yang pasti, dalam setiap kondisi, firman Tuhan pasti akan menuntun. Dan hari ini sekali lagi, ikuti jalannya. Kalau ke kanan, ikuti ke kanan. Kalau ke kiri, ikuti ke kiri. Kalau terus, ya teruslah. Kalau berhenti, ya jangan terus. Maka disitulah kehidupan kita akan semakin dituntun oleh firman Tuhan. Dan dikatakan di sini, engkau akan mewarisi negeri dan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Artinya apa saudara-saudara? Artinya adalah di dalam kehidupan ini, kita akan dilancarkan jalannya. Kalaupun jalannya bagi kita nggak lancar, kita dikuatkan untuk menjalani jalan yang terjal itu. Dan disitulah kita melihat di akhir kehidupan kita,
Saya tidak tahu Anda dan saya dipanggil Tuhan kapan. Tetapi ketika kita berjalan dalam firman Tuhan, Tuhan kuatkan langkah kita untuk hadapi setiap keadaan dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan menguatkan kita untuk terus berjalan. Meskipun kadang-kadang jalannya itu lambat, kadang-kadang harus berhenti. Tetapi itu membuat kita tetap berjalan dalam menapaki jalan yang ada. Oleh sebab itu, saudara saya yang terkasih, dalam keadaan apapun juga, situasi apapun juga, kondisi apapun juga, dan perlakuan apapun juga, ingat, ada instruktur kehidupan dan ikuti apa yang dijalankannya. Amin. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami kembali diingatkan agar kami tetap cinta akan firman Tuhan. Sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami tidak merasa bahwa kami sudah pernah untuk renungan. Kami sudah pernah mendengarkan khotbah. Saya sudah pernah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh saat teduh, oleh firman Tuhan yang kami dapatkan di gereja maupun yang kami dapatkan di tempat lain. Namun biarlah firman Tuhan itu ketika kami sudah pernah mendengarnya, itu menjadi peringatan bagi kami. Apakah kami sudah mengikutinya atau belum. Saat ini Tuhan mungkin kami sulit untuk mengikuti firman Tuhan. Mungkin kami sulit, mungkin kami mengalami yang namanya hambatan ketika kami menjalani firman Tuhan. Dan disinilah melalui doa ini, kami mohon akan Roh Kudus kuatkan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin saat ini kami ada yang sakit, mungkin ada yang memiliki masalah, mungkin yang memiliki pergumulan. Tuhan mampukanlah kami agar kehidupan kami tetap berjalan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.